Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Teten Rustandi dari Tado Training. Oke, semua tergantung Anda. Loh, kok bisa? Apa itu tergantung Anda? Nah, ini dia ya. Jadi apapun yang kita akan lakukan di sebuah pekerjaan, nah kita ngomong nih karyawan yang bekerja ya. Jadi apapun itulah, kita konsepnya yang sedang bekerja dulu deh, baik karyawan ya. Semua tergantung Anda, gitu ya. Anda menjadi karyawan yang baik, ya semua tergantung Anda. Anda mau jadi karyawan yang biasa-biasa aja, semua tergantung Anda. Jika Anda ingin menjadi orang karyawan yang sukses, ya semua tergantung Anda. Dan jika Anda ingin menjadi karyawan yang sukses dan sukses terus di saat berhenti bekerja, itu semua tergantung Anda. Pak Teten, saya ingin jadi karyawan yang baik. Gimana caranya, Pak? Jadi kalau kita mau karyawan yang baik nih ya, kuncinya mudah sekali. Karyawan yang baik itu mudah. Gampangnya ikuti semua aturan dari tempat Anda bekerja. Jadilah Anda karyawan baik. Gitu ya. Jadi datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Apalagi pulangnya lebih waktu. Wah, itu senang sekali itu tempat kerja Anda. Anda jadi karyawan baik. Gitu. Apakah saya akan berkembang di tempat saya bekerja saat ini? Dan apa sih yang sebaiknya saya lakukan, Pak? Ya, semua tergantung Anda. Nah, gitu. Bagaimana Anda melihat suatu peluang di dalam sebuah perusahaan? Gitu ya. Jika Anda ingin berkembang di dalam perusahaan tempat bekerja, setiap kali ada tantangan yang Anda terima, ya jangan Anda tolak. Ya, tugas yang baru, tantangan baru adalah sesuatu yang baru, memberikan kesempatan Anda untuk bekerja baru, memberikan kesempatan Anda untuk berkembang pada tingkatan yang baru. Gitu. Jadi tidak menolak atau bahkan mundur dari apa yang sudah ditugaskan, walaupun itu sesuatu yang baru. Aduh, Pak, saya juga kerja kadang suka telat. Apa yang harus saya lakukan untuk merubah sikap saya, Pak? Ya, itu semua tergantung Anda. Gitu ya. Tepat atau telat, semuanya adalah Anda yang mengendalikan, bukan orang lain. Gitu ya. Artinya, jika Anda seorang karyawan yang ingin baik ya, dengan dilihat atau bisa dinilai dari kehadiran Anda, maka Anda akan menyesuaikan waktu Anda dengan waktu pekerjaan Anda. Gitu. Ya, jadi siapa satunya sebelum Anda berangkat bekerja tentunya. Dan tentu tidak yang kalah penting lagi adalah bagaimana niat Anda ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan. Oh iya, Pak. Pak, saya kan karyawati nih, Pak. Saya juga mau sukses juga bekerja sebagai karyawan. Bagi tipsnya dong, Pak. Nah, ini dia ya. Sukses ada berbagai macam definisi. Ya, kalau Anda pertanyaannya menuju bahwa sukses sebagai karyawan, ya, Anda melihat berbagai macam aspek Anda di tempat kerja Anda, ya, maka Anda akan sukses. Ada dua hal yang harus Anda kuasai. Yang pertama adalah lakukan peningkatan omset, ya, pendapatan di mana perusahaan Anda bekerja, dan mengefektifkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan di mana tempat Anda bekerja. Dua itu Anda dapatkan, maka Anda menjadi karyawan yang sukses sebagai karyawan bagian dari perusahaan yang memajukan perusahaan itu sendiri. Nah, Pak, kalau saya bekerja di salah satu perusahaan dengan gaji yang pas-pasan, apakah saya masih bisa sukses? Ya, kembali ke definisi apa yang dimaksud sukses menurut Anda. Kalau Anda berkata bahwa sukses dengan gaji yang besar, gitu ya, atau dengan gaji yang kecil, tolak ukurnya hanya di situ. Ya, ketika Anda posisi pada gaji kecil berarti Anda tidak sukses. Jika Anda pada posisi dengan gaji yang cukup besar berarti Anda menjadi sukses. Nah, tapi dalam sebuah perusahaan tentu gaji tidak sebatas gaji. Kenapa? Mengikuti bagaimana posisi Anda di dalam sebuah perusahaan itu sendiri.
Ya, misalnya antara pelaksana atau staf, kemudian ada manajer, ada level lagi di atas manajer lagi dan lain sebagainya, itu akan linear. Jadi semakin tinggi jabatan Anda, maka semakin naik gaji Anda. Semakin rendah jabatan Anda, maka rendah pun gaji Anda. Nah, jadi bagaimana suksesnya tergantung dari Anda. Apakah sebaiknya saya pindah dan mencari pekerjaan yang gajinya lebih besar aja ya Pak? Hihihi. Nah, semua tergantung Anda. Ya, jika suatu kondisi walaupun gaji kecil tapi memberikan peluang-peluang besar untuk berkembang di bidang lain atau di bagian lain, maka lanjutkan. Tetapi ketika ya sudah gaji kecil tapi perusahaan itu tidak memberikan celah-celah untuk berkembang, maka Anda boleh mencari yang lain, mencari perusahaan lain di mana Anda mendapatkan gaji yang menurut Anda sepadan dan juga Anda mendapatkan peluang-peluang terbaik untuk Anda berkembang di kemudian hari. Kalau Bapak seandainya sebagai pemilik perusahaan, apa sih yang Bapak harapkan dari semua karyawan-karyawan Bapak? Setiap manajer memang memiliki pola pandang yang berbeda-beda. Ya, di satu sisi mungkin kita bisa memandang seorang karyawan itu baik ya jika dia baik untuk perusahaan. Itu sangat mungkin sebagian besar manajer seperti itu melihatnya. Jadi suka, senang pada karyawan yang membangun perusahaan. Satu sisi lagi ada lagi manajer yang berpikir bahwa dia akan memberikan celah-celah untuk seorang itu berhasil atau memberikan banyak kesempatan-kesempatan untuk stafnya untuk berkembang. Walaupun pada akhirnya ketika staf itu berkembang, hasilnya adalah orang tersebut akan meninggalkan perusahaan di mana tempat dia bekerja. Tapi kembali kepada definisi yang tadi, mana yang dianut. Tetapi bagi sebagian orang memiliki nilai yang tadi bahwa sebuah perusahaan adalah karyawan baik adalah karyawan yang membangun perusahaan. Tapi ada sebagian lagi manajer yang berkata bahwa seorang manajer yang baik adalah mampu memberikan kesempatan untuk orang itu berkembang dimanapun orang itu berada. Nah, kalau Bapak disuruh milih, Bapak pilih karyawan yang baik atau jujur? Saya akan berjujur. Jujur pasti baik. Tapi baik tentu jujur. Alasannya Pak? Baik kalau misalnya jujur, dia jujur dalam bentuk apapun pekerjaannya, dia akan baik hasilnya. Kalau jujur ya, tapi kalau dia baik, tolak ukurnya hanya mungkin bagaimana dia bersikap kepada atasannya, bersikap kepada teman, tapi tidak bersikap baik pada pekerjaannya. Itu misalnya pekerjaan tidak selesai, dia masih anggap baik karena dengan teman-temannya baik, dengan atasannya baik, tapi dengan pekerjaannya tidak baik. Nah, itu adalah ada suatu kejujuran yang tidak dilakukan oleh orang tadi, bahwa sebetulnya kejujuran menjadi poin utama dalam sebuah pekerjaan. Itu integritas seseorang bisa dilihat dari seberapa jujur orang itu berada dalam perusahaan. Nah, sekarang disiplin atau pekerja keras Pak? Disiplin. Alasannya Pak? Disiplin, dia akan terbawa kepada pekerjaan-pekerjaan yang walaupun menurut dia keras, karena dia sudah memiliki integritas bahwa disiplin dalamnya adalah pekerja keras. Tetapi pekerja keras belum tentu dia disiplin, karena ada tujuan lain di balik itu. Biasanya orang-orang yang punya pekerjaan bekerja keras, tapi banyak hal-hal yang akhirnya dia langgar. Satu lagi nih Pak, pilih pemarah atau pendiam? Diam belum tentu tidak marah. Ya, tapi marah-marah percaya menghasilkan respon yang tidak adaptif. Ya, ketika marah akan menghasilkan respon yang negatif dari orang yang dimarahin. Tetapi apakah manajer tidak boleh marah? Boleh. Marahlah kepada pekerjaannya, bukan kepada individunya. Itu yang terpenting. Manajer yang baik bisa membedakan marah kepada hasil pekerjaannya atau marah kepada orangnya. Nah, jadi kesimpulannya apa nih Pak? Kesimpulannya semua tergantung Anda. Aduh hihihi. Itu ya, artinya setiap Anda putuskan apapun itu, Anda memilih sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk, bukan orang lain yang menentukan, tapi diri Anda sendiri.
Jadi kita ingin sukses, maka pilihlah berbagai macam kesempatan yang baik-baik. Ya, pilihlah sesuatu peluang yang baik-baik untuk yang mengarah pada tujuan yang baik-baik. Terima kasih banyak ya Pak Teten atas jawabannya. Ya, semoga semua jadi karyawan baik ya. Tetapi bagaimana Anda berkembang, bagaimana jadi karyawan yang baik, semua tergantung Anda.